Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat ya. Menguat 1,7%, tutup di level 6368.52. Higher low candle-nya seperti yang dibahas beberapa waktu yang lalu, ketika IHSG berhasil naik ke atas 6902, maka berpeluang nutup gap 6417 ini tinggal dikit. Dan meskipun hari ini IHSG naik, saya pribadi masih tetap pasang safe mode dulu ya, karena belum naik ke atas 6511 nih. Pullback terakhir sebagai inducement masih di 6511, jadi ketika IHSG udah berhasil naik ke atas 6511 baru lebih enak gitu ya, lebih ada sinyal atau lebih ada tanda yang bagus untuk memulai retracement yang lebih tinggi dari downtrend yang kebentuk sejak September 2024 kemarin. Kurang lebih seperti itu sih. Dan ini juga IHSG naik, ada beberapa sentimen ya, kita cocokmologi aja karena memang hari ini bukan mulai hari ini tapi dari beberapa hari yang lalu juga Trump udah ngumumin kalau tarifnya ditunda 90 hari. Terus yang kocak sih, Trump malah lagi PDKT ke Cina ya. Dia terakhir yang saya baca beritanya itu bahasa kasarnya sih ya, kita oke lah, bisa lah kita ngobrol satu meja gitu kan. Tapi sebelum itu ternyata ada berita yang cukup kocak. Beritanya adalah Trump nunggu Cina telepon. Ini ngapain gitu ya? Ngapain Cina mesti telepon gitu kan? Yang ngajakin perang duluan kan si US ya. Entahlah, opini saya benar atau enggak kayak gitu, tapi pandangan orang awam saya mikir kayak gitu, ngapain telepon duluan gitu kan, yang ngajakin perang sono ya. Nah, seolah-olah tapi kalau kita lihat maksud saya kalau kita lihat di Indonesia, seolah-olah ini Indonesia tenang-tenang aja gitu ya. Tapi apakah iya ya kalau kita lihat hari ini memang cadangan devisa kita naik, betul naik, cadangan devisa naik, tapi naiknya dari pemerintah narik utang. Artinya kalau misalnya bingung, belum pada tahu atau bingung istilahnya, kalau misalnya pinjam duit di bank itu kan biasanya gampang-gampang ya, bahasa orang awamnya lah, kalau pinjam duit di bank nominalnya agak gede itu kan seringnya dikasih ATM ya, nggak dikasih duit segebok langsung nyoh ambil semua kan, nggak, dia ambil seperlunya gitu kan. Nah, ini devisanya naik karena si pemerintahnya narik duit itu dari utang yang udah diajuin. Itulah kira-kira ya. Saya harap tuh devisanya naik karena pendapatan dari, ya selain dari pajak ya, dari pajak dan yang lainnya. Saya harap tuh yang kemarin divisa hasil ekspor itu udah nampak ya, udah kelihatan, tapi ternyata belum. Ya udahlah, kita tunggu. Dan kalau dari situ kita anggap Indonesia baik-baik aja, ya enggak sih. Enggak dari situ Indonesia baik-baik aja, maksudnya kelihatan santainya. Dan menurut saya malah harusnya kita enggak nganggap perang dagang ini sebagai sesuatu yang kita bisa sikapi dengan santai. Karena enggak menutup fakta kalau UMKM atau ya bukan UMKM aja, tapi maksudnya adalah produsen barang di Indonesia itu juga mengekspor hasil produknya itu ke US. Nah, kalau misalnya dari yang tadinya tarifnya tuh, koreksi saya kalau saya salah ya, sekitar 3%-an, terus naik tuh jadi 30%-an, otomatis harganya di US akan jadi lebih mahal. Ketika harganya lebih mahal, maka konsumen di US itu akan coba cari barang alternatif lain selain yang dari sini, gitu kan? Kalau dapat yang lebih murah, kualitasnya nih sama atau syukur-syukur lebih bagus gitu kan, maka dia akan pindah beli ke yang lebih murah. Barang kita jadi lebih mahal karena tarifnya naik. Nah, kalau barang kita jadi lebih mahal dan konsumen sana lebih pilih barang yang lain yang harganya lebih murah, maka barangnya jadi nggak laku. Kalau barangnya nggak laku, si produsen jadi nggak bisa produksi lebih banyak. Kalau nggak bisa produksi lebih banyak, maka produksinya berkurang nih. Terus nggak bisa bayar karyawan nih, nggak bisa bayar
buru-buru pabriknya, pegawai-pegawainya, akhirnya PHK massal terjadi seperti yang kejadian belakangan ini ya. Kalau itu udah kejadian, akhirnya semakin banyak orang yang kehilangan pendapatan, semakin berkurangnya juga orang yang bisa belanja. Kalau orang yang bisa belanja berkurang, kontribusi ke GDP kita jadi kecil. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, bisa dianggap remeh. Gitu sih. Dan kalau menurut saya, bagi orang-orang yang punya duit, tanda kutip ya, tanda kutip punya duit, masih tergolong kalangan menengah dan ke atas, belanjalah atau perkuatlah sektor-sektor domestiknya. Maksudnya adalah misalnya ada UMKM lokal, produknya cukup produknya oke, bagus, belilah. Kemudian jajanlah di warung-warung, belanjalah, belilah produk-produk kita di dalam negeri gitu ya, supaya lebih kuat. Dan kalau mau travelinglah dulu di domestik tuh, supaya bisa gerak tuh sektor-sektor di sektor-sektor yang ada yang menunjang sektor pariwisata dan yang menunjang di belakangnya gitu sih ya, supaya rodanya masih tetap muter. Itulah ya. Sekarang kita bahas saham-sahamnya yang masih ada di dalam watchlist. Ada banyak nih yang harus dibahas. Pertama, AMMN. Ini saham masuk rekomendasi tanggal 14 April 2025. Strateginya sih ngantri 4880 tapi nggak dapat barang ya. Nggak dapat barang ya karena nggak dapat barang dan udah nyampe target di 5700-an, maka order beli di 4880-nya dihapus dulu aja, dihilangin dulu aja, di cancel gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada MTMH yang hari ini doji candle tutup sama persis seperti penutupan hari Jumat minggu lalu di 870, dan strategi yang pernah muncul adalah beli di 865. Hari ini low di 860, jadi harusnya udah punya barang, di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 830 masih aman. Semoga lancar setidaknya ke 1000 lagi lah ya. Target TP1 di 1080. Moga-moga lancar ke sana dengan moga-moga bisa ke sana dengan lancar supaya lebih enak gitu ya. Reward ratio-nya bagus sih. Berikutnya ada CTRA, hari ini menguat ternyata. Menguat 6,3%, tutup di 840 higher low candle-nya, dan order beli di 725 dari strategi yang kemarin itu belum disamperin. Saya masih tetap pilih ngantri di 725 ya. Kalau misalnya minat beli CTRA, saya tetap pilih ngantri 725 supaya stop lossnya nggak terlalu jauh, karena supaya resikonya nggak terlalu gede, karena stop lossnya itu di bawah 650. Target TP1-nya di 885, target TP2 di 1030. Dan berikutnya itu ada ADMR. Menguat hari ini, harusnya udah punya barang karena sempat ada strategi yang dikirim di rekomendasi belinya di 780, jadi hari ini menguat 6,7% dibandingkan penutupan hari Jumat. Higher low candle-nya tutup di 880, ini oke, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 950. Buat yang udah punya barang dan mau pasang LIT sell untuk amankan posisi, itu boleh banget, boleh dipasang di 805, paling bawah di 800 lah ya. Jadi harusnya masih ada cuan, modal 780, jualan mentok-mentoknya seturun-turunnya di 800 gitu, masih oke lah. Setidaknya kalau pasang LIT sell atau trailing stop itu ya BEP plus fee lah ya, jangan cuman di harga modalnya aja, nanti rugi fee. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas saham-saham yang ternyata udah kasih cuan nih. Setelah nunggu beberapa waktu, ternyata berhasil kasih cuan. Yang pertama ada Jasa Marga. Rekomendasinya sih sebelum libur lebaran ya, belinya tuh di 3690, 3680. Stop lossnya itu kalau close di bawah 3560, dan hari ini lagi, beberapa waktu yang lalu sempat turun memang ke bawah 3560 tapi nggak tutup di bawah itu, jadi harusnya masih bisa dianggap belum batal strateginya. Dan hari ini nyampe target TP2 di 4210, udah lunas target TP2-nya. Silahkan take profit buat yang masih punya barang ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke target full cycle di 4600-an, 4620, tapi paling enggak
Modal 3680, 3690 jualan di 4200-an itu oke sekali. Itu ya. Berikutnya ada PSAP yang seperti dibahas beberapa waktu yang lalu juga. Paling enggak PSAP ke 300 dulu lah ya. Nah, hari ini close 300 ternyata, meskipun akan higher low tapi tutup di bawah harga pembukaan ya. Dan ini ada area order block, bisa dianggap gitu, area supply lah. Karena tutup di bawah 306, bagi yang mau jualan atau jualan sebagian dulu silahkan boleh. Dan sisanya pasang elite sell atau trailing stop. Sebawah-bawahnya pasang elite sell atau trailing stop, jangan terlalu bawah lah ya. Pasang di 264 itu oke lah, atau paling bawahnya 260, jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah sayang kempes, sayang cuannya kempes banyak sekali gitu. Terus berikutnya ada Pegeo yang hari ini lunas target TP1. Beberapa hari yang lalu memang naik sih, tapi nyampe target TP1 di 835 itu baru hari ini. Hari ini close di 840, jadi buat yang masih pegang Pegeo belum jualan, sudah boleh dipanen tuh ya. Semoga sih masih bisa lancar lanjut naik ke 900-an, 915, karena ini double bottom di breakout neckline-nya, jadi estimasi target teoritis dari si double bottom ini sih di 900-an ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Jadi buat yang mau jualan, boleh jualan sebagian dulu, sisanya amankan pakai LIT sell di 805 atau 800. Oke lah ya kalau kayak gitu strateginya. Next ada BJBR, ini strategi di sebelum libur lebaran sih. Dan dapat barangnya itu waktu hari pertama masuk setelah libur lebaran tanggal 8 April. Hari ini sampai dan lunas target TP1 di 870, 875. Boleh dipanen. Simpelnya sih saya akan, kalau misalnya lagi pegang barang, saya akan jualan dulu sih di sini ya. Karena strukturnya masih turun, belum ada inducement yang diambil. Ini sinyalnya baru sinyal atau setupnya baru setup dari dominant break aja. Jadi umumnya kalau dominant break saya mencukupkan targetnya di target TP1 dulu gitulah. Jadi buat yang masih pegang barang BJBR besok silakan sudah bisa dijual, bisa dipanen. Dan kalau turun nyampe ke area beli lagi boleh buyback, itu hitungannya strategi yang nothing tulus nantinya. Kalau kena stop loss cuma ngurangin cuan yang udah didapat, kalau naik lagi cuannya double gitu. Next ada KLBF yang lanjut OTW target TP2 di 1260. Hari ini tutup 1240, jadi ini disimpan dulu aja buat yang masih simpan barang ya. Kemarin lunas target TP1, kemarin hari Jumat maksudnya, hari ini lanjut lompat gap up dan lanjut OTW target TP2 di 1260. Amankan posisi, jangan lupa boleh pasang elite sell di 1135 lah. Next ada Pegas. Banyak nih yang hub jual hari ini ya. Maksudnya bukan hari ini, tapi dari rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Pegas lunas target TP2 1615. Sebenarnya ini pernah ada rekomendasi itu dari Maret awal ya. Dan diajakin beli lagi itu maksudnya benar-benar dapat barangnya itu di tanggal 9. Ya, tanggal 9. Seenggak-enggaknya beli di tanggal 9 dapat barang. Hari ini bisa jualan, lumayan tuh ya, 1640 closing hari ini. Dan kalau masih mau hold, pasang elite sell-nya cukup di bawah 1580 aja, 1575, 1570 itu oke. Ya, mudah-mudahan sih bisa breakout, naik breakout 1725 biar bikin break structure dan lanjut uptrend. Tapi setidaknya ini udah kasih cuan lumayan di market yang lagi belum jelas. Tuh ya. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di requestnya ada beberapa nih, ada banyak. Nggak apa-apa lah, kalau mau request silakan langsung tulis di kolom komen di bawah, atau mau ada yang ditanyakan, mau didiskusikan, tulis aja langsung di kolom komen di bawah. Saham pertama, Data. Oke, Data kira-kira gimana? Data saya ngelihatnya kalau kita lihat strukturnya itu ini inducement di 815, jadi simpelnya sih selama nggak turun ke bawah 815, ini peluang reboundnya masih cukup gede. Dan kalau kita persempit view-nya jadi segini aja. Nah,
bisa dianggap ini double bottom lah ya, neckline di area ini 1245. Jadi harus breakout 1245 supaya ada sinyal rebound yang lebih jelas, dan targetnya saya nggak nargetin terlalu tinggi kalau ini berhasil rebound. Targetnya di 1810 1800-an karena ini area order block. Jadi anggap area order block area supply. Jadi ada kemungkinan nanti harga bereaksi, ngerespon, ada rejection mungkin ketika harga sampai di sekitar area 1800-an. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Saham kedua yang ditanyakan adalah brand. Oke, brand. Menarik karena brand dan temennya yang lain PTRO dan apalagi satunya ya. Cuan ya. Itu udah dikasih stempel sama MSCI. Kalau MSCI nggak akan masukin ke dalam listnya. Jadi di luar ekspektasi sih. Ekspektasi saya hari ini 3 saham itu atau paling nggak grupnya Barito itu rontok. Tapi ternyata naik nih hari ini, brand menguat 9,7% ya. Tutup di 5650 dan ya ini akan jadi kebentuk satu setup kalau berhasil tutup di atas 6100, tidaknya berhasil naik dan tutup di atas 5975. Tapi saya pilih paling nggak tutup di atas 6100 aja lah ya, karena ini inducement di 6350 gitu ceritanya. Jadi wait and see brand buat yang mau beli, wait and see-nya udah ada yang sudah ada yang ditunggu mau ngapain ya. Paling enggak nunggunya itu ini nunggu ke atas 6100 dulu baru bikin strategi trading. Gitulah, nunggu tutup di atas 6100. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau sekarang saya belum berani beli karena risikonya terlalu gede. Stop lossnya itu mau nggak mau di bawah 3930 kalau beli sekarang. Jadi agak banyak itu menurut saya ya. Dan lanjut berikutnya ada MDKA. Nah ini sebenarnya juga lagi saya masukin watchlist, tapi kebetulan hari ini belum bikin setup ya. Ini baru bikin setup tuh kalau ya paling enggak itu ke atas 1465 lah. Ini kurang dikit. Jadi kalau misalnya lagi lagi nungguin MDKA, ini inducement-nya di 1475. Jadi close minimal di atas 1450 baru oke dia. Betul ya. Saya harap tadi tutupnya di atas 1450 tapi ternyata kempes. Nggak apa-apa, kita lihat besok. Jadi wait and see juga, tapi udah agak clear apa yang ditunggu ya untuk si MDKA. Lanjut apa nih? Selain MDKA ada Antam. Nah, Antam malah kasih cuan ini di Antam waktu tanggal 8 apa 9 ya. Aduh saya lupa lagi. Yang jelas ini 1445 1395 itu area beli, dan disamperinya tuh waktu market gap down turun di tanggal 8 itu ya. Kemudian hari ini lunas target TP2 tuh. Dan kalau kita lihat strukturnya 1845 itu adalah high validnya. Tadi sempat naik ke atas 1845 tapi belum tutup di atas 1845, jadi belum ada change of character. Jadi strukturnya masih belum berubah karena sudah di sweep. Jadi level change of karakternya geser naik dikit di high hari ini. Jadi harus berhasil breakout high hari ini tutup di atas 1850 supaya mengkonfirmasi ada perubahan struktur. Itu sih di Atam ya. Jadi karena strukturnya masih belum berubah nih, masih downtrend ya. Buat yang masih punya barang take profit atau TP sebagian boleh. Sisanya pasang elite sell di bawah low hari ini boleh di 17.30, 17.35 boleh. Semoga menjawab. Next kita bahas PTRO. Si PTRO hari ini menguat 4% ya, tutup di 2340. Outside bar. Belum ada setup yang enak tapi. Jadi saya pilih nunggu dulu aja lah ya di Petro. Ini sih baru enak kalau berhasil ke atas 2860 sih. Meskipun Petro rebound dari area yang cukup menarik, ini area order block, mantul dia.
Dan strukturnya bisa dibilang ya ini belum ada change of character, low valid masih di bawah ya. Low valid masih di bawah. Jadi saya tunggu ada setup baru bikin strategi sih. Kalau sekarang misalnya pengen banget beli, stop lossnya itu di bawah 18.50. Jadi dihitung kalau kegedean ya tunggu setup kebentuk atau tunggu di 2000 kecil lagi. Gitu ya. Sekarang kita lanjut bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 15 April 2025. Saham pertama itu ada 3 saham ngomong-ngomong. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama ada ABMM yang hari ini menguat 4,7%, tutup di 3100. Dengan tutup di 3100 ini si ABMM jadi ada setup CB1 dan dengan naik nembus ke atas 3000 berapa nih 90 ya. Si ABMM jadi ambil inducement. Strateginya gampang karena sudah ada setup, maka buat yang minat beli ABMM silahkan ngantri beli di 2940 dan 2850 boleh. Stop lossnya kalau close di bawah 2770 ya. Dan target TP1 3300, target TP2 3630. Saham kedua ada MAPI yang hari ini tutup di 1360 menguat 4,2%. Dengan tutup di 1360 ini MAPI jadi ada setup CB1 juga, dan dengan berhasil naik ke atas 1390 dia juga sudah berhasil ambil inducement. Strukturnya ini masih downtrend ya, masih downtrend si MAPI ya. Oke. Dengan sudah kebentuknya setup, ditarik Fibo-nya, jadi sudah bisa bikin strateginya. Buat yang minat beli MAPI silakan beli ngantri di 12.20 atau 12.15 boleh, dan 11.45 sorry. Stop lossnya sama-sama di bawah, kalau close di bawah 10.75 ya. Kemudian target TP1 di 15.35, TP2 nya masih atas tuh 18.20. Saya mencukupkan dulu di 15.35 sih targetnya. Itu. Yang berikutnya ada TINS, hari ini berhasil menguat 6,3% ya, tutup di 1020 dan bikin setup CB1. Bagus nih si TINS. Sudah ada sinyal bullish divergence juga beberapa kali kalau kita lihat dari si osilator ya. Beberapa hari yang lalu juga ada sinyal POW. Jadi buat yang minat beli TINS ini ngantri aja belinya, nggak apa-apa, santai, nggak perlu terlalu FOMO karena biasanya yang baru belok kayak gini nggak ninggal sih. Ngantri aja dulu sementara area belinya atau buat yang minat beli TINS ngantrinya boleh di 925 dan 870. Stop lossnya kalau close di bawah 825. Target TP1 ada di 1140 dan target TP2 ada di 1335. Itu ya, itu tadi 3 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga tentunya menggunakan fitur smart order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.